Unimanek dengan nomor registrasi 141180006. Saya mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan biologi semester 6. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran tentang ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tumbuhan yang diasuh oleh Ibu Imelda Tidora Sombo, SPD, MSc. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Untuk materi ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air. Yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah tentang ketergantungan dalam ekosistem. Nah, ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan yang sama dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Nah, untuk golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup ini disebut sebagai Sinusiae. Nah, apa itu Sinusiae? Nah, Sinusiae itu adalah suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan serupa, menduduki relung yang sama, dan memainkan peran yang serupa. Di dalam ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya, hal naungan, air, mineral, dan relung, sehingga keterkaitan antara ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya dapat saling menguntungkan juga dan dapat saling merugikan atau mematikan. Nah, adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan, yaitu yang pertama ada epifit. Nah, epifit itu merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain dan mendapat sinar matahari dan air. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempeli, karena dia mendapat unsur hara dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air hujan, atau aliran batang dan cabang tumbuhan lainnya. Epifit mampu melakukan proses fotosintesis untuk pertumbuhan dirinya, sehingga dia bukan parasit. Nah, oleh sebab itu, yang kedua itu adalah tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit ini adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Nah, untuk tumbuhan parasit ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada tumbuhan semi parasit atau biasa disebut dengan semi parasit atau Paratheal parasites. Nah, tumbuhan semi parasit ini adalah tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai sebagai makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Nah, yang kedua ada tumbuhan parasit sempurna atau biasa juga disebut sebagai total parasites. Nah, tumbuhan parasit sempurna ini adalah
tumbuhan parasit yang hidup sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang. Bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu ada mikoriza. Nah, mikoriza ini adalah bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perakaran tumbuhan. Berdasarkan cara mengidentifikasi pada akar tumbuhan inang, mikoriza dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu ektomikoriza, endomikoriza, dan ektedomikoriza. Baik, kita masuk yang keempat, yaitu nodul akar. Nodul akar ini biasa disebut juga sebagai bintil akar. Bentuk simbiosisnya mutualisme antara bakteri Rhizobium dengan akar tumbuhan. Rhizobium ini adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambat nitrogen dari udara dalam proses yang disebut fiksasi biologis. Oke, kita masuk yang kelima. Yang kelima ini adalah tumbuhan pencekik. Nah, tumbuhan pencekik ini adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Nah, setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumbuh. Tumbuhan dapat membunuh pohon tempat bertumbuh. Tumbuhan jenis pada masa pertumbuhannya dan masih berstatus sebagai epifit mengeluarkan akar-akar berstatus sebagai epifit mengeluarkan akar-akar gantung yang tampak sangat menarik bagaikan hiasan pada pohon inangnya. Akan tetapi lama-kelamaan akar gantung itu semakin menjulur ke bawah, dan bila telah menancap di tanah, maka akar-akar itu mulai menunaikan tugas mengisap zat hara dan bahkan organik dari dalam tanah. Kemudian akar-akar tadi akan berkembang menjadi batang dan bersatu mencekik pohon induk. Oke, kita masuk yang ke berikutnya, yaitu yang keenam, liana. Liana ini merupakan spesies tumbuhan merambat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beratur dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Liana berkayu di hutan-hutan merupakan bagian vegetasi yang membentuk lapisan tajuk hutan dan mampu mendesak tajuk-tajuk pohon tempat bertumbuh. Tajuk tumbuhan liana juga mengisi lubang-lubang untuk hutan di antara beberapa pohon dalam tegakan hutan agar mendapat sinar matahari sebanyak-banyaknya, sehingga liana akan memperapat dan mempertebal lapisan tajuk pada stratus atas. Oke, kita masuk yang berikut, yaitu yang baik, kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau disebut juga sebagai satwa liar ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas, khususnya hewan arboreal. Nah, ini misalnya monyet, tupai, dan siamang, yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Hewan-hewan tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan juga untuk membantu proses penyerbukan bunga dalam dan penyebaran biji atau buah
sehingga proses regenerasi alami dari tumbuhan dapat berjalan dan tersebar merata di dalam habitatnya. Yang berikut adalah interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme hidup bersama-sama saling berinteraksi. Nah, dalam suatu komunitas, misalnya hutan, bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon, perdu, semak, herbal, lumut, dan sebagainya tumbuh dan berkembang, berinteraksi satu dengan lainnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, untuk interaksi sendiri itu ada macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu yang pertama adalah netralisme. Nah, netralisme yaitu interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Yang kedua ada protokooperasi, yaitu interaksi dua jenis individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Contohnya lumut dengan keong. Nah, itu lumut memperoleh hara dari keong dan keong yang ditumbuhi lumut mendapat perlindungan. Yang ketiga adalah mutualisme. Nah, mutualisme yaitu hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contoh. Baik, kita masuk yang ketiga yaitu mutualisme. Mutualisme yaitu hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya mikrozia, yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Nah, jamur menghasilkan nutrien yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, sedangkan jamur mendapatkan makanan dari tumbuhan inang. Yang keempat adalah komensalisme, yaitu interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Nah, contohnya anggrek atau paku-pakuan yang menempel pada tumbuhan inang. Yang kelima adalah amensalisme, merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah. Hubungan individu yang satu dirugikan sementara individu yang lain tidak dirugikan. Contohnya aleopati yang dihasilkan tumbuhan Eucalyptus globulus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lainnya. Yang keenam adalah parasitisme. Nah, parasitisme merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lainnya. Misalnya benalu yang hidup di cabang pohon. Yang ketujuh adalah predasi, merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya. Umumnya terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung semar yang memangsa serangga. Yang kedelapan adalah kompetisi atau persaingan, merupakan interaksi dua individu atau lebih mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan yang sama. Sumber makanan ini misalnya habitat, sinar matahari, dan nutrien. Oke, baik. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu adalah siklus air. Dan untuk siklus air, gudang air terbesar di dalam alam samudra
Akan tetapi, masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut, air akan menguap ke udara, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan, sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui presipitasi dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, kemudian menguap dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Nah, untuk di dalam siklus air atau biasa disebut sebagai siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks. Apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan pemindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon. Aliran batang dan aliran lolos serta sebagian perpindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang jatuh di tanah oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpah tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi resiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian dialirkan ke perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang, sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai air lolos, dan sebagian lagi tertahan sementara oleh tajuk, kemudian diuapkan kembali ke udara yang disebut sebagai air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon, itu air lolos dan aliran batang merupakan sebagian dari prestasi yang sampai ke permukaan tanah dan masuk dalam tanah melalui infiltrasi. Nah, infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi, sebab vegetasi tersebut menghasilkan serasa yang dapat meningkatkan porositas tanah, meningkatkan infiltrasi dan perkolorasi tanah. Peristiwa pergerakan airnya ke bawah dalam profil tanah berdampak positif terhadap peningkatan muka air tanah. Jika muka air meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekurangan pada musim kemarau, sedangkan berkurangnya aliran permukaan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, dan mencegah tanah longsor dan bahaya banjir dapat dikendalikan. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini ada salah kata atau salah tindak yang saya buat. Dengan demikian, sekian dan terima kasih dari saya.